Byung-soo pun berusaha membuktikan dugaannya. Kemudian meminta tolong kepada An Byung-man agar memeriksa sampel darah yang dahulu dia ambil. Lalu dia mendatangi Tae-jo dan bilang agar menjauhi anaknya, sembari mengurung Eun-hye di dalam rumah selama seminggu, sehingga nggak bertemu dengan pacarnya itu. Lalu pria tua ini pun melatih fisiknya agar kuat seperti saat muda. Namun ya hal ini percuma, sehingga dia berencana menggunakan obat-obatan untuk menghabisi pemuda itu. Dan hampir setiap malam berjaga di sekitar tempat tinggal Tae-jo untuk mencari celah dalam menghabisinya. Namun setelah 1 minggu, tiba-tiba Tae-jo datang dan bilang kalau dia berniat menikahi Eun-hye, di mana karena penyakitnya Byung-soo pun lupa akan siapakah sosok Tae-jo yang sebenarnya dan membuat dia merestui rencana pernikahan tersebut. Namun saat Tae-jo pulang, dia pun kembali teringat dan bilang ke anaknya agar menjauhi pemuda itu yang diduga adalah seorang pembunuh. Tapi sang anak malah berkata sebaliknya dan memperlihatkan bekas cengkraman di leher yang dahulu dilakukan oleh sang ayah. Sehingga hal ini membuat Eun-hye kesal karena ayahnya yang selalu lupa dengan segala hal. Keresahan atas ucapan anaknya dan memori yang semakin kabur membuat Byung-soo merasa rapuh dan ingin berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Di mana sang kakak pun tiba-tiba datang ke sana untuk memberikan semangat. Dan ketika melihat adiknya yang sedang terpuruk ini, Maria pun hanya bisa memeluk untuk membuat Byung-soo merasa nyaman. Namun setelah itu, tiba-tiba dia terbangun dalam keadaan terikat di atas kasur. Di mana saat ini, Tae-jo dengan bebas mengakses jurnal pada laptop milik Byung-soo dan mengeditnya dengan sesuka hati agar pria itu tidak dapat mengingat tentang fakta kalau polisi itu adalah seorang pembunuh berantai. Apalagi Tae-jo juga berkata kalau dia akan membunuh Eun-hye sebagai penebusan dosanya. Di mana hal ini membuat Byung-soo semakin takut dan ketika kembali terbangun dalam keadaan normal, ia langsung menyuruh sang anak untuk sementara waktu tinggal bersama Maria di dalam biara. Dan kali ini Byung-soo pun beradu dengan waktu, lalu berniat membuntuti Tae-jo hingga sampai ke sebuah bangunan di tengah padang rumput. Lalu ketika Tae-jo pergi dari sana, Byung-soo menerobos masuk ke dalam dan mendapatkan barang bukti yakni sebuah handycam berisi video kekerasan yang diduga dilakukan oleh Tae-jo. Namun saat memperlihatkannya kepada An Byung-man, Byung-soo malah ditahan karena diduga sebagai dalang pembunuhan atas pembunuhan berantai yang terjadi saat ini, serta dicurigai akan mencelakai anaknya sendiri. Byung-soo pun bilang jika kini anaknya sedang bersama kakaknya. Tapi pernyataan itu dibantah oleh Tae-jo karena pacarnya mengaku jika ia tidak punya bibi. Lalu sejenak Byung-soo pun mencoba mengingat kejadian sebenarnya, lalu pergi ke biara untuk bertemu Maria. Namun ternyata tempat itu sudah lama terbengkalai. Dan faktanya, Maria telah bunuh diri sejak ia masih remaja. Jadi selama ini, sosok biarawati yang menjadi kakaknya hanyalah imajinasinya belaka. Kita pun tahu kalau pembunuhan terakhir yang ia lakukan adalah kepada istrinya sendiri karena telah berselingkuh sebab menyadari jika Eun-hye bukanlah darah dagingnya. Kemudian saat berkendara, dia pun mengalami kecelakaan saat mencoba meraih foto anaknya di dalam dashboard. Tapi Byung-soo pulang dengan perasaan benci yang hebat, bahkan hampir saja menghabisi anaknya. Namun tangisan Eun-hye kecil meredam semua itu. Dan pada hari itu, memorinya pun menjadi kacau. Sehingga inilah awal mula ia mengidap demensia. Bahkan karena depresi, Byung-soo sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, rekaman suara Eun-hye terputar dan berkata kalau dia sangat sayang kepada ayahnya. Namun tanpa dia duga, ternyata ada suara Tae-jo di dalam rekaman itu yang tidak sengaja terekam karena tertimpa tas. Karena mendengar kalau Tae-jo akan mengincar nyawa anaknya, semangat hidup Byung-soo seketika meningkat. Dan kini ia bertekad menyelamatkan anaknya dari bahaya polisi psikopat itu. Apalagi ketika dia ingat waktu menyuruh sang anak untuk pergi berlindung bersama Maria, ternyata malah diantar oleh Tae-jo. Di tempat lain, semua tim kepolisian menghampiri kebun bambu milik Byung-soo dan menggalinya, di mana mereka semua tampak terkejut karena menemukan jasad dari Jo Yeon-jo.
Sehingga hal ini membuktikan jika Byung-soo memanglah seorang pembunuh berantai. Alhasil, para polisi datang ke rumah untuk menangkapnya. Namun Byung-soo berhasil kabur dan menuju rumah Tae-jo. Tapi sebelum pergi, ia menyetel rekaman sebelumnya kepada An Byong-man, di mana kini polisi itu percaya jika rekan polisinya itu memanglah seorang penjahat, sehingga bersama-sama mereka berniat akan melumpuhkan Tae-jo. Dan di rumah sang psikopat ini, Eun-hye diberi fakta jika ayahnya memang benar telah membunuh ibunya. Dan An Byong-man yang sedang menguping segera mengabari Byung-soo. Namun tanpa diduga, percakapan ini terdengar oleh Tae-jo dan langsung melumpuhkannya. Sialnya lagi, Eun-hye memergoki pacarnya telah membunuh dan mengancam ayahnya. Ia pun berusaha kabur namun tertangkap juga. Lalu kita pun akan tahu alasan Tae-jo membunuh para wanita, yakni karena dendam kepada ibunya, karena membuat kepalanya terluka menggunakan setrika uap. Sehingga sejak saat itu, ia pun merasa kalau wanita tidak pantas hidup, karena beranggapan sama jahatnya dengan sang ibu. Akhirnya Byung-soo tiba di rumah persembunyian Tae-jo, lalu dengan nekat menghantamkan mobilnya ke arah bangunan serta mobil sang psikopat. Namun setelah itu, tiba-tiba penyakitnya kambuh, sehingga menjadi lupa dengan tujuan awalnya. Dia pun hanya ingat kalau harus mencari sang anak. Kemudian gak lama, Tae-jo pun juga muncul, dan kembali memanipulasi ingatan Byung-soo. Namun saat sedang lengah, dia pun langsung dicekik menggunakan selembar kain dengan disaksikan anaknya sendiri. Namun pria tua ini tidak gentar melawan karena Eun-hye terus memanggilnya. Ia pun mencoba memakai pistol yang dia bawa dan saling menyerang satu sama lain. Dan berkat semangatnya, Byung-soo mampu melumpuhkan Tae-jo dengan brutal, menggunakan botol kaca hingga pemuda itu tewas. Jadi bisa dibilang kalau skill pembunuh berantai veteran ini masih belum menghilang. Pada momen ini mungkin kita akan merasa sedih ketika tahu kalau putrinya malah menjadi takut dan enggan didekati karena telah mengetahui jika ayahnya merupakan seorang pembunuh berantai. Lalu ketika ingatannya masih kuat, Byung-soo juga mencoba berkata jujur dengan bilang kalau putrinya ini bukanlah darah dagingnya. Dan gak lama, para polisi tiba di sana, kemudian mengamankan area TKP. Waktu pun berlalu, kini Byung-soo dirawat di rumah sakit atas kejadian tersebut. Ia pun juga ditahan di lapas, namun tetap dikunjungi oleh putrinya karena nggak mau dipotong rambutnya jika tidak dengan Eun-hye. Ya bisa dibilang kalau penyakit demensia yang dia alami semakin menggerogoti memorinya. Ia bahkan memanggil putrinya dengan sebutan kakak karena menganggap dirinya sebagai anak kecil. Walau Eun-hye sadar kalau ia bukanlah putri biologisnya, namun tetap berusaha untuk berbakti. Karena mau bagaimanapun juga, Byung-soo telah berjuang untuk membesarkan dan mempertaruhkan nyawanya dari cengkraman Tae-jo. Di satu sisi Byung-soo muak dengan siklus demensianya, bahkan sampai berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun hal itu dia urungkan karena sepenggal memorinya percaya jika Tae-jo masih hidup. Dan hatinya juga bilang untuk jangan percaya ingatanmu. Lalu film pun selesai.